Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyapa saudara adalah orang yang dikasihi. Puji nama Tuhan. Dan kami mengajak saudara untuk bersama-sama dengan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa saat. Dan kita mesti percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kita dan merencanakan yang terbaik bagi kita. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas kita. Bersama saya, Pendeta Daniel Edwin dari Gereja Glorious Ministry Jakarta, kami mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang bagus sekali dan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kami percaya bukan kebetulan saudara menemukan video ini adalah rencana Tuhan buat kita semua, dan ini adalah kehendak Tuhan supaya kita terhubung dan engkau mengalami kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Karena Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka ada kuasa Roh Kudus pada saat kita menerima firman Tuhan dan di tempat saudara ada hadirat Tuhan yang bekerja. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, kami mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kamu. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biar ini menjadi kekuatan bagi kami. Urapi kami semua, biar Roh Kudus bersama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala pergumulan kami sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan segala apapun yang kami lakukan, kami melakukannya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nama Tuhan. Baik saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang bagus sekali. Itulah sudah tema tentang Natal, tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi renungan firman Tuhan ini adalah tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dan kita akan lihat di dalam Lukas pasalnya pasal yang pertama ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasalnya yang pertama ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Kita akan perhatikan sama-sama demikian firman Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini menarik sekali oleh karena kata-kata malaikat kepada Maria adalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian Maria sepakat dengan perkataan malaikat, dan itu berarti dia sepakat dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidupnya. Dan saudara, Tuhan mau perkara ajaib, perkara mustahil terjadi dalam hidup kita. Kalau kita belajar tentang kehidupan Yesus, sepanjang kehidupan Yesus adalah perkara-perkara yang ajaib, supranatural, perkara yang mulia, dan perkara-perkara yang mustahil. Tetapi itulah yang terjadi, yang dilakukan Tuhan, ya, di mana Tuhan Yesus selama di dalam pelayanannya, dia menyembuhkan orang sakit dengan cara ajaib. Dia melepaskan orang dari segala kelemahan, dari segala kerasukan, dan mujizat Tuhan terjadi. Jadi sepanjang kehidupan Yesus adalah dipenuhi dengan yang namanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, kita akan lihat tiga kebenaran, setidaknya ada tiga kebenaran. Saya mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil melalui firman-Nya. Saudara perhatikan bahwa ketika Maria mendengarkan berita dari malaikat, Maria mempertanyakan di ayatnya yang ke-34, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Ini perkara yang mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Maria menanyakan sesuatu yang memang mustahil bagi manusia. Tetapi ini yang menarik saudara. Malaikat menyampaikan firman-Nya, firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Dan isi dari firman Tuhan bahwa bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Jadi dari sini kita belajar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil melalui firman Tuhan. Saudara, hal yang demikian juga yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa saudara? Karena lewat firman Tuhan, lewat perkataannya, maka segala sesuatu telah dijadikan. Tuhan melakukan mujizat dengan perkataannya. Perkataannya diagungkan oleh Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, itu bicara tentang firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tuhan menuntun umatnya dengan firman-Nya. Ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus mengucapkan, dia memperkatakan. Artinya dia menyampaikan isi hatinya, dan isi hatinya itu adalah firman-Nya. Ketika berhadapan dengan orang sakit, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Dia merilis pengampunan. Ketika orang sedang dalam keadaan lumpuh, dia berkata, angkat pilamu dan berjalanlah. Dia mengucapkan kesembuhan. Saudara, pada waktu dia membangkitkan Lazarus, dia merilis kuasa kebangkitan dengan perkataannya. Dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Jadi perkataan firman itu menunjukkan bahwa ada kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena itu terjadi melalui firman. Haleluya. Di bagian ini saudara, saya mau berdoa untuk saudara. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah yang sedang menimpa di rumah tangga kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah ekonomi, keuangan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memulihkan, dan kabar baiknya, pada waktu kita dilahirkan baru di dalam Kristus, kita sudah mengalami perkara yang mustahil itu. Itulah dijadikan ciptaan yang baru. Alkitab berkata kita dijadikan oleh firman Tuhan. Kita berasal dari benih firman. DNA kita, ciri kasih kita, atau kehidupan kita adalah firman. Jadi saudara, pada waktu kita dilahirkan baru, kita dilahirkan oleh firman. Sehingga perkara yang mustahil sudah terjadi atas hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil terjadi dalam hidup kita melalui firman-Nya pada waktu kita dilahirkan kembali. Saudara, imani bahwa pemulihan, pertolongan, kesembuhan, mujizat, terobosan Tuhan sudah terjadi dalam hidup kita. Karena itu adalah firman-Nya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Di bagian ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Haleluya. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk semua orang yang nonton video ini. Urapan Tuhan mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir pengurapan Roh Kudus, mengalir kuasa firman. Kuasa firman mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, aku berdoa bagi engkau yang mengalami masalah ekonomi keuangan. Mujizat Tuhan terjadi sekarang juga. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bagi engkau yang mengalami masalah kesehatan, pemulihan terjadi. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kalau engkau mengalami pergumulan keluarga, masalah suami istri, orang tua dan anak, terima pemulihan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, yang kedua kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang pertama tadi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan terjadi melalui firman-Nya. Yang kedua adalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu terjadi oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup. Saya mengajak saudara untuk lihat dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Dikatakan begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan
kuasa Allah yang mati akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi pernyataan dari malaikat Tuhan menunjukkan bahwa sesuatu yang mustahil terjadi pada Maria dan terjadi dalam hidup kita itu karena karya Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus turun atas Maria, maka perkara yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil, terjadi dalam kehidupan Maria, itu juga terjadi dalam hidup kita. Jadi bagaimana mengalami perkara yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Itu terjadi oleh karena karya Roh Kudus. Semata-mata itu karena karya Roh Kudus. Itu supranatural. Itu bicara tentang karya Roh yang bekerja di dalam hidup kita. Saudara, apapun pergumulan hidup, percaya bahwa ada Roh Kudus yang sedang menjamah, yang sedang memulihkan keadaan. Roh Kudus selalu bicara, Roh Kudus selalu bekerja di dalam hidup kita. Kita sebenarnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Saudara perhatikan, pernahkah saudara bekerja keras atau mungkin sedang berhadapan dengan komputer, sedang menginput data, tiba-tiba diingatkan dengan sebuah ayat. Siapa yang mengingatkan ayat itu? Sudah pasti itu adalah karya. Itu suara Roh Kudus. Tidak mungkin itu pekerjaan setan. Apa kepentingan setan, kuasa kegelapan untuk mengingatkan sebuah ayat kepada kita? Tidak ada. Tetapi itulah karya Roh Kudus, memberitahukan kepada kita sebuah ayat supaya kita ingat firman. Pernahkah kita mendengarkan suara Tuhan bahwa ketika kita mendapatkan berkat keuangan yang banyak, tiba-tiba ada suara yang berbicara, Tuhan yang berbicara. Ingat persembahan, ingat menolong tetangga, menolong orang, menolong keluarga besar. Siapa yang mengingatkan itu? Sudah pasti Roh Kudus. Roh Kudus bicara kepada kita. Pada waktu kita disakiti oleh orang lain, pernahkah kita tiba-tiba mendengarkan suara Tuhan dan ada suara yang mendorong kita untuk berkata, lepaskan pengampunan kepada orang. Jadi saudara, kita sebenarnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Bahwa tentang kita taat atau tidak itu belakangan. Tetapi kita selalu bisa mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan, Adam dan Hawa meskipun sudah jatuh dalam dosa, mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus bisa bicara kepada kita. Tentunya tidak membuat kanon lagi atau membuat Alkitab yang baru. Tetapi Roh Kudus selalu bicara kepada kita. Dia mengingatkan firman Tuhan. Dia mengingatkan sebuah khotbah. Dia mengingatkan sebuah langkah sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan dia mengingatkan kita untuk mengampuni mungkin, untuk mengasihi, atau melupakan apa yang pernah terjadi dan melangkah pada jalan yang baru. Saudara, apapun itu, karya Roh Kudus sedang terjadi dalam hidup. Percaya bahwa ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Saya mau berdoa untuk saudara, terima kuasa Roh Kudus, terima karunia Roh Kudus, terima pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam hidup, kesembuhan terjadi dalam hidup, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu, karena ada Roh Kudus yang mengalir penuh kuasa, penuh urapan baru terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, yang ketiga dan yang terakhir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tentunya dengan respon yang benar. Perhatikan di ayat 38, Maria meresponi dengan tepat, dengan benar. Terhadap firman Tuhan, terhadap karya Roh Kudus, responnya adalah iman. Itu sebabnya Maria berkata di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara perhatikan, respon dari Maria tepat. Dan itu sebabnya Tuhan mau juga kita merespon dengan benar. Itulah iman. Firman Tuhan direspon dengan iman. Dan kemudian karya Roh Kudus direspon dengan iman.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan respon yang benar, itulah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman mempercayai bahwa sudah terjadi, meskipun secara kelihatan belum terjadi. Iman mempercayai bahwa segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Di bagian ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kuasa Roh Kudus, terima kuasa firman, dan engkau bangkit iman. Iman timbul di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, dan engkau memiliki iman yang besar. Iman yang dikaruniakan Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus, oleh iman, maka keselamatan terjadi dalam hidupmu. Kau terima keselamatan, kau terima kesembuhan, kau terima terobosan, kau terima pemulihan, kau terima kemenangan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi, saudara, itulah tiga kebenaran. Tiga kebenaran firman Tuhan tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak percaya, tak berserah kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas kita. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara di akhir firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah kami yang terima video ini, mengalir hadirat Tuhan, mengalir kuasa pemulihan, kemenangan Kristus terjadi. Aku berdoa untuk setiap orang yang menemukan video ini, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.